Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wahyu Zainal. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang supremasi hukum atau rule of law dan penegakannya di negara Indonesia. Sebelum menyimak penjelasan materi dari saya, alangkah baiknya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Dwi Wahyudi dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1 Universitas Kyai Wahab Hasbuah. Oke, selanjutnya mari simak video saya berikut ini. Supremasi hukum atau rule of law. Di dalam materi supremasi hukum atau rule of law terdapat 6 indikator. Yang pertama yakni pengertian hukum, dan yang kedua pengertian supremasi hukum, yang ketiga ciri-ciri supremasi hukum, yang keempat tujuan supremasi hukum, yang kelima penegakan supremasi hukum di Indonesia, yang keenam faktor-faktor sulitnya penegakan hukum di Indonesia. Untuk indikator yang pertama yakni pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga keadilan dan ketertiban. Hukum sendiri memiliki beberapa definisi, antara lain yakni peraturan atau yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kedua, undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa yang tertentu. Yang terakhir, keputusan atau pertimbangan yang diterapkan oleh hakim di pengadilan. Indonesia negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang menempatkan aturan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada perundang-undangan dan adanya peradilan yang jujur, adil, dan berdiri sendiri. Pengertian supremasi hukum yakni supremasi hukum ialah upaya untuk menjadikan instrumen hukum dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan suatu sistem masyarakat. Dalam konsep supremasi hukum, aturan hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh tiap elemen pemerintah dan masyarakat. Ciri-ciri supremasi hukum ada 3, yakni yang pertama, hukum harus dapat berperan sebagai panglima. Yang kedua, hukum harus dapat berfungsi sebagai center of action. Yang ketiga, berlakunya asas semua orang di depan hukum atau equality before the law. Adapun untuk tujuan supremasi hukum yakni yang pertama, memberi keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dan organisasi sosial dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu. Yang ketiga, menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Yang keempat, melindungi kepentingan warga dan masyarakat secara luas. Yang kelima, menciptakan masyarakat yang demokratis. Yang terakhir, memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Penegakan supremasi hukum di Indonesia. Penegakan supremasi hukum masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum di Indonesia masih berpihak pada kekuasaan, sehingga pelaksanaan supremasi hukum dirasa belum efektif. Unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum
Menurut Satjipto Raharjo, yakni ada 3. Yang pertama, unsur pembuat undang-undang. Yang kedua, unsur aparat penegak hukum. Yang ketiga, unsur lingkungan. Faktor menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, undang-undang dibuat hanya mengutamakan kepentingan penguasa. Yang kedua, adanya political will dan political action. Yang ketiga, integritas setiap individu masih rendah. Yang keempat, sarana dan prasarana penegakan hukum masih kurang. Yang kelima, budaya hukum yang sangatlah masih rendah. Oke, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai supremasi hukum atau rule of law dan penegakannya di negara Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam bentuk materi yang kurang maupun penyampaian yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.